Shalom, jemaat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom. Bersyukur kita kembali bersama-sama bersekutu dalam persekutuan Selasa kita pagi hari ini. Dan hari ini kita masih akan diteguhkan dengan tuntunan Tuhan dalam rangka menghayati apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, khususnya ciptaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan membaca Mazmur 104 ayat 24 sampai 35, tapi dengan menyanyikannya. Saya akan share pujian pemazmur 104 ayat 24 sampai 35. Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah
jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Iya, datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baharuilah muka bumi. Bapak Ibu terkasih, kita masih dalam suasana Pentakosta diteguhkan oleh Roh Kudus, gitu ya. Bagaimana kita melihat Pemazmur 104 ini berulang meneguhkan kita melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Ada beberapa poin yang menarik dalam Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 ini yang semakin membuat kita kagum, hormat kepada Allah yang berkuasa itu. Yang pertama, bagaimana pemazmur dia meneguhkan kita bahwa dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dengan hikmat, kebijaksanaan. Yang dalam kata kebijaksanaan di sini bisa dimaknai sebagai sesuatu yang penuh dengan pengetahuan dan daya kreatif. Tentu kalau berbicara kekreativitasan khususnya manusia saja kita suka takjub gitu ya Bapak Ibu terkasih, apalagi Allah yang berkuasa. Barangkali setiap kita sering sekali kalau melihat semakin mengenal ciptaan Tuhan, entah itu kita yang pecinta hewan, pecinta tumbuhan, pecinta alam, entah gunung, pantai, ataupun hal-hal yang kita sukai, kita akan semakin mengenal yang kita minati, kita gandrungi begitu, kita akan semakin keren sekali ya Tuhan kita ini ya, menciptakan hewan yang sedemikian rupa, alam yang sedemikian rupa, gunung yang sedemikian rupa, pantai yang sedemikian rupa. Ini menunjukkan bahwa memang sungguh-sungguh Allah kita itu kreatifnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini yang pertama yang diteguhkan oleh pemazmur kepada kita bahwa Allah yang berkuasa itu sungguh-sungguh bijaksana, penuh pengetahuan, kreatif dalam segala hal yang Ia ciptakan. Yang kedua yang menarik adalah ketika berbicara Allah yang kita sembah itu, pemazmur meneguhkan kita bahwa ialah sosok yang kita nantikan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau tadi sesudah menghayati lewat ciptaan, pemazmur mengajak kita untuk melihat dialah yang berkuasa, yang darinya kita menanti berkat, kita menanti sesuatu yang memenuhi kebutuhan kita. Sehingga di ayat 27 dikatakan di sana, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Jadi Bapak Ibu terkasih, di sini pemazmur meneguhkan kita bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sumbernya dari Tuhan. Bahkan yang menarik dari pemazmur, ia mengatakan apa yang ia lakukan ketika dia sembunyikan wajahnya, kita terkejut. Tapi ketika dia juga berkuasa untuk membuka tangannya, maka kita akan kenyang oleh kebaikan. Tapi juga ia yang berkuasa untuk mengambil roh setiap kita, sehingga kita kembali menjadi debu. Jadi Bapak Ibu terkasih, di sini pemazmur ingin meneguhkan bahwa sumber kehidupan kita itu yang sejati adalah Tuhan. Kalau tadi ciptaan diciptakan oleh Allah yang kreatif, yang kedua Allah adalah sumber kehidupan yang sejati. Yang ketiga, yang menarik ketika kita mengetahui Allah yang kreatif itu dalam penciptaannya, Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, kita diteguhkan oleh pemazmur, pujilah Tuhan dengan segala yang ada pada kita selama kita masih hidup. Makanya berulang-ulang dalam ayat berikutnya, pemazmur ingin meneguhkan kita, dia ingin bernyanyi bagi Tuhan selama hidup. Dia ingin memberikan renungan yang manis. Dia ingin terus bersuka cita karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini menjadi sesuatu yang
menunjukkan kepada kita Allah yang berkuasa dalam ciptaan, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan untuk membaharui setiap kita, khususnya di bumi ini. Makanya tadi pemazmur dalam pujiannya mengulang kalimat, datanglah rohmu, baharuilah bumi. Begitu ya Bapak Ibu terkasih. Jadi pada momen bacaan perenungan pemazmur hari ini kita diteguhkan bahwa berbicara kita mau dituntun oleh roh Allah Trinitaris itu, karena minggu kemarin kita kembali menghayati minggu Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka semakin kita mengenal, mengetahui betapa luar biasanya Allah yang kita sembah itu, mestinya kita pribadi lepas pribadi semakin kagum, hormat, dan senantiasa memuji Dia yang menjadi sumber kehidupan yang penuh dengan kekreativitasan untuk membaharui kita, seluruh ciptaannya di bumi ini. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini dengan penghayatan yang luar biasa ini, kita kembali diteguhkan untuk bersama-sama terus mau dibaharui oleh roh yang ada pada diri kita. Karena kalau kita terus mau dituntun oleh roh itu, yakinlah Bapak Ibu terkasih, meskipun kita berakhir di dunia ini, kita berakhir dengan sukacita, memuji Tuhan dengan tuntunan Tuhan. Bukan berakhir seolah-olah kita tidak ada lagi dengan kefasikan yang kita miliki, tetapi justru dengan ketiadaan kita di dunia ini, nantinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan meneguhkan kita sehingga hati, jiwa kita, pikiran kita senantiasa memuji Tuhan dan berkata, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami menyadari bahwa Allah yang kami sembah, yaitu Engkau, Allah yang hidup, sungguh-sungguh sangat bijaksana, penuh dengan kekreativitasan dalam menciptakan kami umat-Mu, bahkan seluruh isi muka bumi ini penuh dengan sesuatu yang kami sebagai manusia takjub betapa kreatifnya Engkau ya Bapa menciptakan segala sesuatu, bahkan menciptakan kami pribadi lepas pribadi dengan segala keunikan, dengan segala kelebihan kami sungguh-sungguh takjub akan kekreativitasan dan kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kami umat di muka bumi dan seluruh isi ciptaannya. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami juga punya Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, karena ketika kami terus bersandar kepada Tuhan, sekalipun Tuhan menyembunyikan wajah-Mu Tuhan, kami tetap senantiasa takjub dan bersandar kepada Tuhan, dan kami meyakini ketika Tuhan membuka tangan-Mu, kami mengamini bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan segala pergumulannya, tantangannya, Tuhan menuntun, meneguhkan, dan mencukupkan segala sesuatu bagi kami anak-anak-Mu yang terus bersandar kepadamu. Dan kami dengan segala dinamika kehidupan kami ingin senantiasa memuji Tuhan sepanjang hidup kami dengan karya, dengan kata, dengan tindakan, dengan banyak hal yang Tuhan telah berikan kepada kami, talenta, apapun yang ada pada kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kembali kami diteguhkan bahwa roh Tuhan yang ada di muka bumi ini melalui kami anak-Mu pribadi lepas pribadi itu senantiasa membaharui kami untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan dan mengalami banyak kebaikan Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami, bumi dan seluruh isi ciptaannya semuanya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah syukur kami untuk firman pada hari ini yang meneguhkan kami untuk terus bersyukur dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan dan terus memperbarui kehidupan kami agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami memohon Tuhan agar kami dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala pencobaan yang menggoda kami untuk jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami Tuhan, karena kami sadar ketika kami jatuh dalam dosa dan waktu kami pun berakhir,
kami tahu kami menjadi kesia-siaan ataupun ketiadaan kami tidaklah bermakna. Tetapi ketika kami berjalan dalam Tuhan, sekalipun kami berakhir di dunia ini, kami sudah menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebagai penutup peneguh kita akan memujikan satu lagu yang akan mengajak kita untuk selalu ingin dekat kepada Tuhan Sang Sumber kehidupan kita. Ku ingin selalu dekat padamu. Kita pujikan bersama-sama. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara